Halo, perkenalkan nama saya Jericho Edward. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti komputer, handphone, dan laptop. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan pengertian nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Misalkan menggunakan gerakan tangan, menunjuk, dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Yang selanjutnya adalah, apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Secara umum, komunikasi nonverbal berfungsi untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan. Selanjutnya, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh, seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Komunikasi nonverbal itu sangat penting karena sifatnya yang lebih jujur dan spontan dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, ide, dan gagasan seseorang. Dengan memahami bentuk komunikasi nonverbal orang lain, kita menjadi paham apa yang dirasakan orang lain tersebut ketika berkomunikasi. Dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh adalah memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan orang tersebut, mempertahankan kontak mata dengan nyaman, pertahankan posisi tubuh terbuka, duduk, dan jika orang itu berdiri, maka kita harus memperhatikannya. Duduklah di samping dan miring ke arah orang tersebut daripada berhadapan langsung dengannya. Dan selanjutnya, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang diinformasikan atau diberitahukan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Pertanyaan selanjutnya, kapan dan mengapa kita memerlukan? Komunikasi ini efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan oleh komunikator dapat diterima dengan baik, atau komunikasi efektif terjadi apabila pesan diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Terbesar untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan baik. Satu adalah behavior. Behavior ini komunikasi seringkali tidak tepat karena salah mengartikan bahasa tubuh. Hal ini terjadi karena pesan nonverbal membingungkan. Pesan nonverbal berlangsung terus-menerus. Pesan nonverbal masuk melalui 5 panca indera. Yang kedua adalah konteks. Komunikasi menjadi tidak tepat karena menempatkan pada konteks yang keliru, seperti tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkomunikasi, melalui komunikasi di waktu dan tempat yang salah karena terlalu banyak distraction atau bising. Jadi kadang komunikasi tersebut bisa out of context jika kita menghadapi gangguan-gangguan yang lain. Yang ketiga adalah relation. Relation ini meningkatkan status Anda. Berikan data, utarakan apa yang Anda rasakan, gunakan kata saya, berikan saran, pertimbangan, atau rekomendasi, dan nada suara harus diatur. Terus yang kedua adalah menaikkan status kawan bicara. Tanyakanlah beberapa pertanyaan atau dorongan, pujian, sanjungan, gunakan kata Anda atau kita sedikit berbicara. Terima kasih.